everybody, welcome back to Cinemasi. Halo semuanya, ketemu lagi sama gue Yaya. Oke guys, gue kali ini mau ngelanjutin part kemarin dari judul film Wanda and Vision. Dan kali ini adalah part keduanya. Tapi seperti biasa, kalian nyari posisi santuy kalian dulu. Stay humble dan kalem, jangan lupa kopinya. Langsung aja kita masuk ke alur ceritanya, let's go. Cerita berlanjut saat Jardine siuman setelah terjatuh dari langit. Kejadian ini berlatar di saat peristiwa blip berlangsung. Tubuh Jardine alias Monica Rambeau kembali utuh dan terbangun di kursi rumah sakit. Monica segera berdiri dan pergi keluar saat menyadari ranjang rumah sakit di hadapannya yang kosong. Di luar ruangan, keadaan sangat ricuh karena orang-orang yang semula hilang akibat ulah Thanos kini kembali ke tempat semula. Pihak rumah sakit pun kewalahan karena pasien yang semula hilang kini kembali dalam keadaan semula. Tak lama, Dr. Harley muncul dan terkejut melihat kehadiran Monica. Monica langsung bertanya padanya di mana keberadaan ibunya. Karena seingatnya dia hanya tertidur sekitar 20 menit setelah ibunya selesai dioperasi. Namun Dr. Harley mengatakan bahwa Monica telah menghilang selama 5 tahun. Dan 2 tahun setelah kehilangannya, sang ibu meninggal. Keesokan harinya, Monica mencoba menjalani kehidupannya seperti sedia kala. Dia pergi ke markas SWORD, divisi respon pengawasan senjata hidup untuk bekerja. Namun ternyata ID card-nya sudah tidak berfungsi di sana. Tak lama, Dr. Taylor Hayward muncul dan menyapanya. Pria itu pun membawanya masuk. Saat mereka pergi ke gudang, Taylor menjelaskan bahwa misi SWORD telah bergeser. Dari yang misi awalnya adalah berfokus pada luar angkasa, sekarang mereka lebih fokus pada robotika, nanoteknologi, dan senjata hidup. Ya, karena 5 tahun bukanlah waktu yang sebentar, jadi ada banyak hal yang berubah. Begitu mereka masuk ke area kantor, Taylor memberitahu bahwa Monica seharusnya ada di sana untuk mewarisi jabatan ibunya, Maria Rambeau, sebagai direktur di sana. Taylor juga menjelaskan bahwa FBI sedang menyelidiki kasus orang hilang yang terjadi di New Jersey, dan mereka meminjam salah satu drone pencitraan milik SWORD. Taylor membujuk Monica untuk ikut dalam misi terestrialnya ini, namun Monica sedikit enggan karena ia menginginkan misi yang sesungguhnya. Tapi mau gimana lagi, protokol yang dibuat oleh Maria sebelum beliau meninggal memerintahkan bagi siapapun orang yang kembali dari kasus pasca jentikan jadi Thanos. Maka mereka akan diskor sementara dan hanya diberikan misi terestrial. Jadi akhirnya Monica pun setuju. Setelah menyetujui semua berkas yang terkait, Monica pun segera pergi ke New Jersey. Dia berkendara seorang diri dengan mobilnya menuju kota Westview. Di sana, Monica bertemu dengan seorang agen FBI bernama James Bull. Bull melaporkan bahwa dirinya baru saja kehilangan seorang saksi yang sebelumnya terlihat di area Westview. Mereka pun bertanya pada petugas polisi berbatasan yang sedang memantau keadaan. Namun kedua petugas itu justru mengatakan bahwa Westview itu tidak ada. Dan mereka berasal dari Eastview. Setelah selesai dengan obrolan mereka, petugas polisi itu pergi. Wu dan Monica kemudian mendiskusikan tentang kejanggalan tersebut. Wu juga melaporkan bahwa sebelumnya dia telah mengumpulkan data warga yang tinggal di Westview. Tapi sekarang justru tidak bisa menghubungi satupun warga yang tinggal di kota kecil tersebut. Bahkan kota tersebut seolah-olah menolak siapapun yang berniat memasukinya. Monica semakin penasaran dengan kota tersebut. Dia pun menggunakan mainan helikopternya untuk melihat ke dalam. Namun radius beberapa meter, tiba-tiba heli tersebut hilang dan kamera pemantau pun seketika mati. Mereka pun mencoba mendekat pada area perbatasan kota itu. Kemudian Monica menemukan bahwa ada medan energi yang membatasi kota tersebut dengan dunia luar. Karena penasaran, wanita itu menyentuhnya. Dan seketika tersedot masuk ke dalam Westview. Wu yang menyaksikannya panik karena rekannya tiba-tiba lenyap. 24 jam kemudian,
Darcy Lewis dikawal ke perbatasan Westview oleh agen SWORD bersama dengan beberapa ilmuwan lainnya. Mereka semua merupakan ahli di bidang yang berbeda. Setelah mereka sampai di TKP, Taylor membawanya ke pangkalan Response SWORD. Sudah banyak drone dikirim ke dalam Westview, namun semuanya menghilang ketika mereka mencapai perbatasan. Dan mereka tidak mendapatkan informasi apapun dari drone-drone tersebut. Kemudian Darcy segera memasang teropong visionya untuk menangkap sinyal yang terdapat di Westview. Dia pun meminta TV tabung lawas untuk mendapatkan visualisasinya. Malamnya, agen Franklin mengenakan APD lengkap dan memasuki gorong-gorong yang mengarah ke Westview untuk mencari Monica. Dia mengikuti pelacak GPS yang akan membawanya ke Monica. Saat Taylor memantau situasi, Wu mendekatinya dan mengatakan bahwa dia tidak yakin dengan misi tersebut. Namun Taylor tidak bergeming dan tetap melanjutkan misinya. Saat semuanya sedang bersih tegang, tiba-tiba saja suasana teralihkan oleh visualisasi yang didapatkan oleh Darcy pada TV jadulnya. Mereka menemukan siaran TV yang menampilkan kisah WandaVision dalam balutan sitkom hitam putih. Dan Darcy tahu betul bahwa Vision sudah lama mati dibunuh Thanos sebelum peristiwa Blip. Merasa semuanya tak masuk akal, Taylor segera pergi ke markas SWORD dan meminta Darcy untuk terus menganalisis semua yang dia dapatkan. Kemudian Wu mengumpulkan Darcy dan ilmuwan lain untuk mengulas sedikit yang mereka ketahui. Wu dan Darcy mengumpulkan data orang-orang yang memainkan karakter dalam sitkom tersebut. Dan sepertinya mereka adalah orang-orang yang tidak kembali selama peristiwa Blip. Tiba-tiba Darcy dikejutkan bahwa dirinya melihat Monica yang ikut bermain sebagai Geraldine di sitkom tersebut. Wu pun bergabung dan mereka mulai bertanya-tanya apa maksud dibalik semua ini. Dan kemana harus dalam bentuk sitkom? Siapa dalang dibalik semua ini? Kemudian Darcy berinisiatif untuk mencoba mengirim sinyal ke radio di dalam sitkom dan memanggil Wanda. Nah, di sini jadi terungkap kan siapa yang panggil-panggil Wanda lewat radio di episode sebelumnya. Darcy pun semakin bingung dan menganggap misinya gagal. Sementara itu, di sisi lain, agen Franklin berhasil menembus medan pembatas kota Westview dari arah gorong-gorong. Tapi sayangnya kabel yang menghubungkan dirinya pada alat SWORD di luar sana terlepas. Franklin pun keluar dari gorong-gorong dan menemukan bahwa dirinya sudah diperhatikan oleh Wanda dan Vision dari depan rumahnya. Franklin menoleh dan Wanda menatapnya dengan ekspresi gelisah. Kembali ke markas, Darcy dan Wu terus menonton sitkom WandaVision yang kalau diperhatikan di setiap episodenya memiliki latar tahun yang berbeda. Dan episode kali ini sitkom tersebut sudah memiliki warna dalam penayangannya. Namun kemudian ada hal yang janggal yang terjadi dalam adegan sitkom. Geraldine yang pada suatu waktu masih berada di hadapan Wanda tiba-tiba menghilang. Dan adegan sitkom melompat langsung ke saat Wanda dan Vision sedang duduk di sofa. Yah, lagi-lagi seperti ada yang skip film dan mensensor adegan yang tidak seharusnya terjadi. Tak lama setelah keanehan tersebut, alarm markas tiba-tiba berbunyi dan menandakan ada sesuatu yang melanggar perbatasan. Darcy dan Wu segera pergi untuk melihat situasi yang terjadi dan meninggalkan TV yang masih menyala. Kemudian TV menangkap adegan di mana Wanda yang tengah mengusir Geraldine dari rumahnya karena sadar bahwa wanita itu orang dari luar yang masuk tanpa izin. Wanda pun mendorongnya meluncur menembus apapun yang ada di hadapannya. Setelah Geraldine alias Monica berhasil diusir, dirinya mengembalikan properti seperti sedia kala. Sementara itu, di luar perbatasan, Monica yang sudah dikelilingi agen SWORD terbangun dan sadar bahwa semua ilusi yang terjadi adalah ulah Wanda. Oke, kembali ke dunia Wanda. Pasutri tersebut memulai harinya dengan kesibukan mengurus kedua putra mereka. Sebagai pasutri baru, mereka sangat kewalahan mengurus dua orok yang tak mau berhenti menangis itu. Tapi untungnya tak lama Agnes datang berkunjung dan mau membantu mereka merawat orok-orok itu. Ya, walaupun awalnya Vision khawatir dengan cara Agnes merawat anak-anak mereka, tapi kekhawatirannya sirna saat melihat bahwa anak-anak telah tumbuh menjadi anak usia 5 tahun dalam sekejap. Agnes yang sedang menenggak alkoholnya pun dengan mudah memaklumi pertumbuhan yang tak lazim itu.
Wenda dan Vision pun segera memeluk Billy dan Tommy. Sementara itu di dunia luar, tim medis Sword memeriksa Monica. Namun yang dia ingat hanyalah perasaan keputusasaan dan kesedihan yang menahannya di dalam realitas sitkom. Tak lama, Wo dan Darcy datang untuk menjenguk dan memberitahunya bahwa ada pengarahan 10 menit lagi. Di saat yang sama, petugas medis melaporkan bahwa pemindahan Monica kosong dan dia harus melakukan pengembalian darah lagi. Namun Monica menolak dan segera pergi untuk mengikuti pengarahan bersama Sword. Selama briefing berlangsung, mereka membahas tentang Wenda Maximoff yang ia tetapkan sebagai target utama. Di sini terjadi perpecahan pendapat antara Monica dengan Taylor. Taylor menganggap Wenda sebagai seorang teroris atas semua perbuatan yang pernah dilakukannya sebelum dia bergabung dengan Avenger. Dia juga menganggap aksi manipulasi ribuan warga Westview yang dilakukan Wenda merupakan kriminal. Namun tidak dengan Monica, ia sangat menentang anggapan tersebut. Namun Taylor tak mau kalah. Dia kemudian menampilkan rekaman CCTV Sword yang menampilkan kejadian saat Wenda menyelinap ke dalam markas dan mencuri jasad Vision untuk dibangkitkan kembali dalam sitkom. Hal tersebut membuat semua orang bertanya-tanya, bagaimana cara Wenda menghidupkan Vision kembali tanpa bantuan Infinity Stone? Dan apa yang akan terjadi jika nantinya Vision menyadari apa yang sebenarnya terjadi? Kembali ke sitkom. Terlihat si bocil kembar sedang merayu ibunya agar mengizinkan mereka memelihara anak anjing yang mereka bawa dari luar. Tak lama Agnes berkunjung dengan membawa rumah anjing. Dia pula yang memberikan nama anjing itu dengan nama Sparky. Wenda yang senang dengan hal tersebut kemudian memunculkan kalung anjing dengan sihirnya. Vision agak tidak senang dengan hal itu. Dia heran kenapa Wenda menggunakan sihirnya di saat orang lain ada di rumah. Padahal sebelumnya mereka sudah sepakat untuk hidup normal. Namun Wenda tidak menganggap ada yang salah dengan baru saja yang dilakukannya. Lagi pula Agnes juga tidak menyadarinya. Dan dia juga ada niatan untuk menunjukkan jati diri mereka suatu hari nanti. Vision bingung dengan sikap Wenda belakangan ini dan curiga sepertinya istrinya menyembunyikan sesuatu darinya. Wenda tentu saja mengelak kemudian mengalihkan pembicaraan pada si kembar. Dia mengatakan bahwa mereka sepakat untuk memelihara anjing setelah dua bocil itu berusia 10 tahun. Kemudian Billy dan Tommy saling bertatapan. Keduanya seketika berubah menjadi bocil berusia 10 tahun. Agnes yang menyaksikan hal yang tidak lazim tersebut tidak menunjukkan bahwa dirinya terkejut. Ya santuy aja gitu kayak biasanya. Kembali ke markas Sword. Monica, Darcy, dan Wo melakukan analisis darurat. Mereka telah melihat banyak perubahan dalam sitkom. Monica pun memutuskan untuk kembali ke sitkom tersebut agar lebih mengerti maksud dari semua ini. Mereka segera pergi ke lab untuk memeriksa pakaian yang Monica kenakan dari dalam sitkom. Kemudian Monica menembaknya dengan pistol milik Wo. Namun pakaian tersebut tetap utuh dan peluru yang mengenainya pun jadi penyok. Pakaian tersebut berbahan Kevlar, sama seperti rompi anti peluru yang dikenakannya saat memasuki medan pembatas kota. Hal tersebut membuktikan bahwa Wenda tidak membuat ilusi atas semuanya. Jadi dia menuliskan ulang realitas sesuai dengan kehendaknya sendiri. Oke, kita kembali ke sitkom. Vision sedang bekerja di computational service dan menyiapkan komputer Commodore barunya. Kemudian sebuah email dari Sword masuk. Dan seketika semua pekerja di kantor membacakannya seperti paduan suara. Hanya Vision yang menyadari sesuatu yang tidak biasa. Dia pun menyentuh monitor komputernya dan seketika bersinar. Kemudian dia menyentuh kepala Norm dan dia pun bersinar walau hanya sebentar. Setelah itu Norm panik dan seperti orang linglung. Dia memberitahu Vision untuk menghentikan seseorang yang mengendalikan pikirannya. Vision bingung dan tak tahu harus berbuat apa. Kemudian dia menyentuh kepala Norm lagi dan mengembalikannya seperti semula. Sementara itu di rumah, Wenda sedang bermain bersama anak-anaknya dan anjingnya. Namun tiba-tiba tamu tak diundang muncul di halaman depan rumahnya. Monica Rambeau mengemudikan drone-nya untuk berkomunikasi dengan Wenda. Wenda menyambutnya dengan tatapan mematikan. Melihat hal tersebut, Taylor juga ikut memantau. Memerintahkan anak buahnya untuk meluncurkan senjata yang ada pada drone tersebut.
Monica yang tak tahu bahwa drone yang digunakannya dibekali persenjataan, lantas panik dan langsung menentang perintah tersebut. Pada saat yang sama, kendali Monica terputus dan kamera pemantau pun mati. Kemudian alarm berbunyi dan menandakan ada yang melanggar perbatasan. Mereka pun segera bergegas menuju TKP untuk memeriksa apa yang terjadi. Di perbatasan muncullah Wenda dengan menyeret drone milik Sword yang sebelumnya dipakai Monica untuk berkomunikasi. Wenda melemparkan drone tersebut dan mencoba bernegosiasi dengan Sword agar tidak mengusik kehidupannya lagi. Namun Taylor menolak karena dia menganggap Wenda melakukan tindakan kriminal dengan menyandra isi kota Westview. Wanda hampir marah dan menyiapkan sihirnya di tangannya. Kemudian Monica angkat bicara dan mencoba berbicara dengan Wenda dengan baik-baik. Namun Wenda tak bergeming. Dia menolak untuk bekerja sama karena merasa sudah memiliki semua yang dia inginkan. Dengan hati yang masih kesal, Wenda kembali dan memperkuat medan pembatas kotanya. Keesokan harinya, Wenda, Billy, dan Tommy sedang sibuk mencari Sparky yang hilang entah kemana. Namun sangat disayangkan, ternyata anjing itu mati karena keracunan daun azalea. Agnes pun menemukannya sudah tak bernyawa di depan halaman rumahnya. Hal tersebut membuat si bocil kembar merasa sangat sedih dan membujuk ibunya agar menghidupkan kembali anjing mereka. Mereka terus merengek, hingga tiba-tiba Vision muncul dan menanyakan hal tersebut. Dia segera memeluk kedua putranya ketika tahu mereka baru saja kehilangan sesuatu yang mereka sayangi. Malam harinya, Vision memulai percakapan dengan membicarakan apa yang terjadi dengan Norm dan masalah anomali Maximoff. Namun Wenda tetap mengelak dan terus berusaha menutupinya. Karena kesal, Vision nyolot dan Wenda pun ikutan nyolot. Vision ketakutan dan membentak Wenda. Wenda yang melihat sang suami yang mulai lepas kendali mencoba tenang dan mengajak suaminya bicara baik-baik. Setelah keduanya tenang, Vision mulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang membuat Wenda sakit kepala. Dia pun yakin bahwa apa yang dilakukan istrinya merupakan kesalahan. Namun tiba-tiba bel pintu berbunyi. Wenda beranjak untuk membuka pintu, dan dia sangat terkejut saat melihat Pietro yang tengah berdiri dengan tampan di hadapannya. Darcy yang sedang menonton dari markas Sword pun sama terkejutnya saat melihat sosok pria tersebut muncul. Pietro pun masuk dan memeluk Wenda, kemudian menyapa Vision yang masih berdiri mematung. Singkat cerita, Pietro yang sekarang jadi beban keluarga alias pengangguran di rumah Wenda Vision, jadi makin akrab dengan keponakan kembarnya. Bahkan dia juga menggantikan sosok Vision di dalam Halloween mereka. Karena Vision ada acara dengan bapak-bapak komplek. Sementara itu di Marcus Ward, Taylor sepertinya mau mulai berulah dengan argumennya bahwa mereka akan segera berperang melawan Wenda. Monica, Wo, dan Darcy keberatan dan menentang hal tersebut karena Wenda bukan lawan mereka. Dan dengan melawan Wenda itu berarti mereka berniat untuk menggali kuburannya sendiri. Tapi Taylor tetap keras kepala dan tak ingin harga dirinya diinjak-injak oleh wanita penyihir itu. Alhasil Taylor mengeluarkan mereka bertiga dari tim. Trio Jihu ini kemudian menyamar dan menyusup ke ruang monitoring. Darcy mulai meretas program Sword dan menemukan bahwa Taylor telah menemukan cara untuk melihat ke dalam media pembatas. Dan rupanya dia dapat melacak keberadaan Vision. Sementara itu, Vision yang sedang lontang-lantung sendirian melihat banyak hal yang aneh terjadi pada warga Westview. Semua orang mematung dalam keadaan sedang melakukan aktivitasnya masing-masing. Vision pun mencoba menghampiri salah satu warga dan mengajaknya berbicara. Namun tak ada jawaban. Kemudian dia berubah dalam wujud aslinya dan terbang untuk melihat sekeliling. Hanya satu lokasi yang terlihat ada kehidupan. Sisanya gelap dan tak ada kegiatan sedikit pun. Di ujung perbatasan, Vision melihat mobil parkir dengan lampu menyala. Dia pun segera menghampirinya. Ternyata orang itu adalah Agnes yang tersesat di luar jangkauan Wenda. Dia terlihat sangat linglung saat ditanyai oleh Vision. Kemudian Vision menyentuh kepala wanita tersebut seperti yang dilakukannya pada Norm. Agnes pun seketika tersadar dari kelinglungannya. Dia pun mengenali bahwa Vision adalah salah satu anggota Avenger dan sudah lama meninggal. Vision bingung dan mencoba menggali informasi dari Agnes. Namun Agnes malah tertawa tak jelas seperti orang gila, karena dia pikir tidak ada yang bisa menyelamatkan mereka dari pengaruh Wenda.
Karena tidak mendapatkan apa-apa darinya, Vision pun kembali menyentuh kepala Agnes. Agnes pun kembali menjadi tetangganya yang periang dan segera pulang. Setelah itu, Vision melanjutkan langkah kakinya melewati jalan Ellis Avenue. Sementara itu, trio Jihui mulai menjalankan rencana mereka. Monica akan kembali lagi ke Westview dan berbicara pada Wenda. Walaupun awalnya Darcy menahannya karena akan ada kemungkinan perubahan sel molekul yang dialami Monica. Namun niatnya meluruskan pikiran Wenda lebih kuat daripada itu. Monica pun pergi ditemani oleh Wu. Sedangkan Darcy stay di ruang monitor untuk mempelajari lebih dalam lagi tentang sistem pertahanan milik Wenda. Di sisi lain, Vision sudah tiba di medan pembatas. Dia pun mengerahkan tangannya untuk menembus medan tersebut sampai keluar Westview. Setelah berhasil keluar, Vision mendapati para agen SWORD yang sudah siaga di tempat itu. Darcy yang mengetahuinya lewat radar yang diretasnya segera keluar dan melihat penampakan tersebut. Dia pun panik saat melihat superhero Ultron itu hancur setelah sepersekian detik berada di luar areanya. Namun agen lain menahannya dan hanya mengamati hal yang terjadi pada Vision. Vision sedang sekarat, tubuhnya mulai hancur ketika dia mencoba meminta tolong pada orang-orang di hadapannya. Dan dalam hitungan detik, tubuhnya redup dan membatu di tempat. Sementara itu, Billy rupanya memiliki kemampuan telepati. Dia dapat mendengar suara kesakitan ayahnya di luar sana. Dia pun bergegas memberitahu ibunya akan hal tersebut. Kemudian Pietro memotongnya dengan mengatakan bahwa Vision tidak akan mati untuk kedua kalinya. Mendengar ucapan tak sopan seperti itu, Wenda marah dan mengebas Pietro dengan sihirnya. Wenda panik namun tetap berusaha membuat anak-anaknya tenang. Setelah mendengar cerita lengkap dari Billy, Wenda murka dan mengerahkan kekuatan sihirnya untuk memperkuat pertahanannya. Seluruh agen SWORD melarikan diri dari TKP dan meninggalkan Darcy yang masih terborgol di salah satu mobil petugas. Medan pembatas pun bergerak meluaskan jangkauannya mengenai Vision. Darcy dan seluruh agen yang sedang mencoba melarikan diri. Mereka pun masuk ke dalam pengaruh sihir Wenda dan berubah menjadi badut Halloween. Hanya tersisa Taylor dan agen yang melarikan diri dari satu mobil dengannya. Dan film pun bersambung. Nanti kita lanjut ke part 3-nya ya. Oke, gue Yaya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di part 3-nya. And see you. Bye-bye.